Hai teman-teman, selamat datang di Mas Aryo Channel. Terus belajar, terus tumbuh. Ketemu lagi ya, agak lama saya nggak upload video teman-teman. Pada video kali ini teman-teman, kita mau bahas tentang 7 hal yang paling sering membuat pengusaha pemula itu gagal ketika baru saja memulai usaha atau baru saja belajar memulai usaha. Jadi teman-teman, kalau sedang memulai usaha ya jangan lakukan 7 hal ini gitu. Atau kalau misal sudah terlanjur melakukan, bisa dikoreksi teman-teman, bisa jadi evaluasi. Kita lihat ya satu-satu. Yang pertama teman-teman, nggak punya planning atau nggak punya rencana yang baik. Modalnya modal nekat aja. Memang banyak dulu ya yang menyarankan bahwa udah nekat aja, usaha yang paling baik itu usaha yang dijalankan. Ya memang benar, kalau nggak dijalanin nggak jadi usaha. Tetapi sebelum menjalankan dan pada saat awal menjalankan, kita harus punya rencana. Tujuannya apa? Yang pertama tujuannya kita jadi punya arah itu ya. Kita tahu tujuannya apa, kita tahu jalan usaha kita ini mau kemana. Kalau hanya modal nekat tok, nggak ada modal yang lain, bisa berbahaya teman-teman. Ibarat kita nekat masuk ke hutan, nggak tahu nih arah jalan di hutan ini mana, ya kita tersesat teman-teman. Jangan sampai itu terjadi. Udah modal keluar banyak, kita nggak tahu arah tujuan, main sikat aja, lama-lama habis. Dan ya itu paling sering terjadi teman-teman, modalnya nekat aja. Jadi jangan dilakukan, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ngeluarin duit atau modal terlalu banyak di awal. Ada banyak pertanyaan kemarin di video saya yang terakhir juga ada pertanyaan, kalau modal sekian cukup apa enggak gitu ya, mau buka usaha seperti ini kemasan plastik. Saya jawab ya cukup, kalau untuk uang segitu cukup, kecuali kalau mau grosir ya butuh dana yang lebih besar. Tetapi berapapun dana yang kita punya, modal dana yang kita punya untuk buka usaha, itu jangan dihabisin semua teman-teman. Jadi kalau misal kita punya usaha, kita punya modal misalnya 50 juta gitu, contoh ya, ini misalnya 50 juta, jangan 50 juta ini kita untuk buka awal usaha semua. Jadi dibagi. Kalau saya menyarankan paling 25-35% itu untuk modal awal. Kenapa? Modal awal itu hanya pancingan saja teman-teman, untuk kita kasih tahu ke market kita, ke konsumen, ke calon konsumen kita yang sudah kita tuju bahwa kita sudah buka usahanya. Nah, sisa dananya yang lebih besar, yang sekitar 65% itu, nanti yang 5%-nya bisa untuk operasional, yang 60%-nya untuk pengembangan usaha. Jadi jangan dihabisin. Modal dana paling besar itu dibutuhkan waktu usahanya udah jalan, waktu kita butuh duit untuk memperluas atau memperbesar usaha, atau ngumplitin barang dagangan, gampangnya yang paling gampang itu. Atau misal kita butuh renovasi tempat, ternyata tempatnya nggak cukup, atau misal butuh kendaraan untuk angkut dan sebagainya. Pokoknya dana yang paling besar itu nanti justru setelah usahanya berjalan, baru kita tahu dana itu dibutuhkan mau alokasi kemana aja. Itu yang kedua. Terus yang ketiga teman-teman, umumnya banyak juga ya yang kepingin sempurna dari awal. Jadi ya punya planning, tapi planningnya ini perfeksionis sekali. Ini juga nggak bagus teman-teman. Mau usaha mulai aja belum udah kepingin semuanya sempurna. Kita ambil contoh aja aplikasi. Itu kan setiap beberapa periode sekali ada update ya. Itu mengajarkan kita bahwa aplikasi di Android, di Apple Store itu pun nggak sempurna. Makanya mereka terus memperbaiki diri setelah terlebih dahulu launching. Nah, masyarakat nanti kan pakai nih, para pengguna aplikasinya pakai, terus kasih report kurangnya di mana. Nah, di situ ada perbaikan. Usaha juga gitu teman-teman. Jadi jangan kepingin langsung sempurna di awal. Kalau kita sudah merasa cukup, terutama keberanian kita sudah cukup, kemudian persiapan kita sudah dirasa cukup untuk buka saja usahanya, mulai saja usahanya, offline maupun online ya, dimulai saja. Nanti dalam perjalanan kita tahu mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Jadi kalau dari awal ya masih istilahnya belum jelas ya yang mau diperbaiki sisi mana dulu. Tapi nanti kalau sudah berjalan baru kita tahu. Nanti kan masukan banyak teman-teman. Jadi sisi mana dulu yang perlu diperbaiki. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, semua kepinginnya dikerjakan sendiri, borongan. Ini semua kita yang garap sendiri. Ya boleh-boleh aja di awal sebenarnya, untuk menghemat biaya ya, karena kita juga belum tahu potensi pasar. Tapi dalam perjalanan kita tidak boleh punya mental seperti itu. Semua harus kita kerjakan sendiri, itu nggak boleh. Ya biasanya ini karena poin sebelumnya tadi, yang ketiga tadi, karena kita pingin semuanya sempurna, jadi kita harus yang kerjakan sendiri. Soal keuangan kita yang pegang, soal marketing kita yang pegang, kemudian
mengelola stok barang dagangan kita yang pegang, desain tempat misalnya kafe itu juga harus kita yang urus. Kita itu cuma satu orang teman-teman, waktunya cuma 24 jam, kita butuh istirahat, bukan hanya fisik, mental juga. Kemudian kita juga harus bagi jadwal untuk kegiatan operasional, kegiatan perencanaan, kegiatan pengembangan, kemudian ada banyak lagi yang lain. Kalau semua harus kita kerjakan sendiri, lama-lama ya repot juga teman-teman. Smartphone aja bisa nge-lag ya kalau multitasking, terlalu banyak buka aplikasi bisa nge-lag, apalagi otak kita teman-teman. Nah terus yang kelima, kita latah, niru usaha orang lain yang sudah terlebih dahulu ada, kelihatan sukses, kemudian kita kepingin ikut-ikutan tanpa ada inovasi, tanpa ada penambahan nilai, tanpa ada pembeda antara usaha kita dengan usaha orang lain. Memang ya teman-teman, secara jujur harus kita akui bahwa setiap usaha saat ini tidak ada yang benar-benar original. 99% usaha itu pasti meniru dari usaha orang lain. Saya pun sama, toko plastik ini usaha pertama kali di muka bumi kan enggak. Saya juga melihat orang lain, kesuksesannya, perjalanannya, baru saya terinspirasi dan ya itu tadi, terlebih dahulu merencanakan sebelum berbuka. Jadi enggak asal lihat orang lain sukses kemudian langsung dikopi aja, nggak mesti teman-teman. Jadi kebanyakan di tempat kita jadi permasalahan itu, latah lihat orang lain buka usaha A sukses, kemudian kita buru-buru pengen buka usaha yang sama. Nah kalau seperti itu, kalau kita buru-buru buka usaha yang sama, artinya langsung ada persaingan, sementara kita belum kenal dengan usaha itu, kita belum tahu seluk-beluknya, kemudian potensi marketnya di mana, lokasi yang cocok di mana, kemudian tantangannya apa saja. Ini yang paling penting, tantangannya apa saja itu belum dipelajari, udah main buka aja karena lihat dia rame loh kayak gitu, kita langsung buka. Nah begitu dia ramenya tetap rame dan kita ikut buka yang sama ternyata sepi, wah ini bisa kena mental teman-teman gitu ya. Kemudian yang keenam teman-teman, nah ini kita nggak cari informasi dulu, alias nggak survei dulu. Harusnya kita survei dulu tadi. Kalau kita mau niru usaha orang lain, selain harus ada pembeda, meskipun usahanya sama, kita harus kasih nilai lebih teman-teman. Harus ada inovasi di situ. Terus juga jangan lupa kita cari informasi tentang hambatan, tantangan yang harus dihadapi dari usaha ini. Terus potensinya apa saja, jadi bisa dimaksimalkan. Itu juga harus kita survei, cari datanya. Datanya carinya kemana? Ya kita keluar teman-teman, ke usaha-usaha yang sudah terlebih dahulu eksis. Kita bisa bertanya, kita bisa belilah. Misal kita mau buka usaha kafe atau resto misalnya, atau minuman, kita bisa beli dulu minuman yang mau kita buka ke tempat lain, ke gerai lain yang ramai. Kita sambil beli kita bisa lihat di situ, oh tempatnya seperti ini, oh pelayanannya seperti ini, harganya sekian, kemasannya seperti ini, menunya apa saja, variannya apa saja. Banyak yang bisa kita pelajari hanya dengan datang ke sana dan membeli. Kemudian kita juga kan nanti dilayani ya dengan misal pegawai atau bahkan ownernya di situ, kita bisa banyak bertanya teman-teman gitu ya, baik secara terbuka maupun secara implisit. Maksudnya secara terbuka kita bisa mengatakan potensi usaha ini gimana mas, mbak, pak, bu gitu. Saya juga punya rencana membuka usaha yang sama, itu eksplisit ya, secara terbuka, secara terus terang. Mungkin kalau orang yang ditanya berbaik hati dan bermurah hati, dia bisa menjelaskan juga kepada kita dan itu informasi yang sangat berharga. Tapi kalau kita mungkin malu atau tidak enak hati atau sungkan, kita bisa bertanya secara implisit. Misalnya, wah rame banget ya ini padahal baru buka ya mbak, bukanya dari jam berapa nih? Oh kami buka dari pagi sampai malam misalnya. Nah satu informasi jam operasional kita dapat. Terus kemudian kira-kira kalau rame ini pagi mungkin ya, karena kalau pagi banyak orang beraktivitas. Kemudian mungkin dia jawab, oh enggak mas, ramainya justru sore, justru pulang kerja. Nah kita dapat satu informasi lagi bahwa jam ramainya adalah jam pulang kerja dan sebagainya. Bisa kita tanyakan baik secara terbuka maupun secara implisit. Itu soal informasi, itu penting banget. Kemudian yang ketujuh teman-teman, yang terakhir, nah ini yang jangan dilakukan adalah buru-buru pengen cepet sukses atau buru-buru pengen kelihatan sukses. Ini di beberapa video selalu saya singgung teman-teman, karena cukup prihatin juga ya teman-teman saya yang seangkatan maupun yang usia di bawah saya masih milenial, jadi di bawahnya masih ada Gen Z ya, generasi Z. Rata-rata mereka buka usaha itu hanya karena kepingin punya usaha, bukan karena kepingin sukses dari usahanya. Jadi setelah mereka punya ya hanya
pamer foto aja di Instagram, di Facebook, di WA, di medsosnya yang lain bahwa dia sekarang punya usaha, sudah punya usaha. Hanya sekedar kayak gitu aja. Perjalanannya, perencanaannya, pengembangannya banyak yang terabaikan. Nah, kemudian ada juga yang pengen suksesnya itu cepat, teman-teman. Dalam waktu beberapa bulan sudah kepingin ganti kendaraan, sudah kepingin jadi bos yang tinggal nongkrong, usahanya dikerjain sama orang lain. Saya kira nggak bisa, teman-teman. Sekali lagi semua butuh proses, dan proses itu butuh waktu. Nah, waktu ini yang nggak bisa diapa-apain, gitu ya. Kita nggak bisa mempercepat dan memperlambat waktu. Yang bisa kita membuat proses kerja kita itu efektif dan efisien. Nah, kalau semakin efisien, semakin efektif kita kerjanya, maka waktunya terasa semakin cepat. Maksudnya kalau biasanya dicapai sukses dengan tenggat waktu 5 tahun misalnya ya, dalam jangka waktu 5 tahun, mungkin karena kita kerjanya biasa di jadwal yang efektif, yang efisien kerjanya, mungkin bisa maju sampai 3 tahun misal seperti itu. Tapi nggak bisa cepet-cepet juga, teman-teman. Yang jelas mental pengen cepet kelihatan jadi bos itu harus dihilangin. Karena kalau kita usaha baru buka aja udah langsung cari karyawan, kita nggak kenal usaha kita. Yang kenal usaha kita nanti karyawan kita, gitu. Jadi kita pertama harus terjun dulu. Mau secara operasional langsung pegang atau nggak pegang, kita harus ada di situ, teman-teman. Jadi kalaupun karyawan langsung direkrut di awal usaha dibuka, mereka itu membantu operasional saja. Tetapi banyak hal di belakangnya, manajerialnya harus kita sendiri yang pegang. Seperti itu, teman-teman. Saran dari saya, 7 hal yang sering banget bikin usaha itu gagal. Jangan dilakukan ya. Salam sukses. Jangan lupa subscribe di bawah.